Ini apa enggak? Kamu bilang lembur, tapi ternyata selama ini kamu selingkuh. Jawab, siapa perempuan ini, Mas? Kenapa kamu tega selingkuh dari aku? Kamu salah paham, itu cuma pesan biasa, nggak ada apa-apa kok. Salah paham? Apanya yang salah paham, Mas? Aku udah baca semua pesan kamu. Kamu panggil dia sayang, lalu ngabisin waktu sama dia. Itu yang namanya salah paham. Dengarkan aku dulu Laras, semuanya emang salah paham. Aku nggak bodoh ya, Mas. Mana mungkin ini bisa jadi salah paham? Kenapa kamu tega mengkhianati aku, Mas? Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut gini? Kang, saya mau sayur bayamnya ya. Siapa Laras? Ada lagi? Udah itu aja, Kang. Ini Laras sayur bayamnya. Makasih ya, Kang. Ini uangnya. Balaras, kenapa cuma beli sayur bayam? Padahal banyak sayuran lain loh. Kebetulan suami saya suka sama sayur bayam. Dia nggak terlalu suka sayur, Mbak Koko. Oh gitu ya Mbak. Saya tuh kalau lihat kamu dan suami kamu suka senyum-senyum sendiri. Soalnya kalian pasangan yang serasi. Kalian juga harmonis banget. Gak pernah tuh saya dengar kalian berantem. Benar itu Mbak Koko. Saya yang hampir tiap hari dengar suami istri berantem, tapi saya nggak pernah dengar Mbak Laras dan Mas Angga berantem. Kalian benar-benar pasangan yang harmonis. Alhamdulillah, padahal kehidupan rumah tanggaku nggak seharmonis itu. Aku benar-benar malu. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semoga saya juga bisa dapat suami romantis dan rumah tangga saya bisa harmonis. Saya doakan semoga Mbak Koko bisa cepat dapat jodoh yang lebih baik daripada Mas Angga. Kalau gitu saya duluan ya. Mari. Balaras itu beruntung banget ya Kang, bisa punya suami kayak Mas Angga. Dan saya juga yakin kalau Mas Angga beruntung punya Mbak Laras. Mereka itu saling melengkapi, benar-benar pasangan yang saling melengkapi. Pagi Mas Angga, pagi-pagi gini habis dari mana? Saya habis dari rumah Pak RT. Biasalah ngasih uang iuran. Soalnya kemarin istri saya lupa ngasih. Sekarang mumpung inget, jadi saya aja yang bayar. Ya udah, saya permisi ya Mbak Koko. Kang, mari. Tuh kan bener Mbak Koko, kita baru aja ngomongin Mas Angga. Dia itu bener-bener baik sama istrinya. Sampai-sampai bela-belain ke rumah Pak RT cuma buat bayar iuran. Senang saya kalau lihat rumah tangga orang harmonis kayak gini. Rasanya kebahagiaannya itu sampai ke kita Kang. Kayak positive vibes gitu. Bener banget itu Mbak Koko. Kamu lembur lagi malam ini. Akhir-akhir ini sibuk banget ya. Kamu bisa nggak temenin aku belanja bulanan kali ini? Aku benar-benar pengen ditemenin sama kamu. Iya, proyek kantor lagi padat banget. Kamu istirahat aja, nggak usah tungguin aku. Jadi maaf, aku nggak bisa temenin kamu. Tapi lembur tiap malam, rasanya ada yang aneh. Kalau lembur tuh sesekali aja, Mas. Jangan tiap hari gini. Laras, aku kan kayak gini biar kita bisa hidup dengan layak. Sebagai suami yang bertanggung jawab, aku punya kewajiban untuk menafkahi kamu. Dan bukan cuma itu, ada ibu juga yang harus aku nafkahin. Kamu harus mengerti Laras. Iya Mas. Apa nggak bisa sehari aja kamu pulang lebih cepat? Lain kali aja ya, aku masih banyak urusan. Kalau aku nggak kayak gini, nanti yang ngirim uang siapa? Yang ngebiayain semua kehidupan kamu dan ibu siapa? Tapi aku rasa kamu nggak perlu lembur. Gaji kamu udah cukup kok buat kehidupan aku dan juga ibu. Laras, jangan seujon sama suami sendiri. Angga kerja keras buat kamu. Jangan curiga yang enggak. Kamu itu harusnya beruntung. Angga kerja banting tulang untuk mencukupi semua kebutuhan kamu. Biar kamu itu bisa hidup enak. Kamu bisa beli apapun yang kamu mau. Ini kamu malah curiga sama suami kamu. Aku nggak bermaksud untuk curiga, Bu. Aku cuma kasihan aja kalau Mas Angga setiap hari lembur. Nanti dia capek. Ini pilihan aku Laras, itu tandanya aku nggak capek. Udah ya, kamu jangan merengek seperti anak kecil kayak gini. Kamu harusnya ngertiin aku. Bener apa yang dikatakan Angga. Kamu harus mengerti dia. Support suami kamu. Jangan merengek terus seperti ini. Istri kamu gak curiga kalau kamu sering pulang telat? Soalnya kan tiap hari lembur terus. Aku takut nanti malah dilabrak sama istri kamu. Gak lucu kan kalau dilabrak? Ada ibuku, Maya, dia selalu bantu menenangkan Laras. Aku aman dan gak akan ketahuan. Jadi kamu gak usah khawatir. Kamu memang beruntung punya ibu seperti Bu Gina. Kita jadi lebih leluasa. Kamu tenang aja, selama ada ibu semuanya akan baik-baik aja. Ibu akan selalu mendukung apapun yang kulakukan. Laras gak akan bisa berbuat apa-apa. Baru aja bilang kalau nggak ada pengganggu. Sekarang malah datang. Udah nggak usah diangkat. Paling cuma nanya kamu di mana. Nggak bisa Maya, tadi aku udah beberapa kali tolak telepon dari dia. Aku nggak bisa tolak lagi. Sebentar ya, aku angkat dulu. Halo, kenapa Laras? Kalau nggak penting sebaiknya kamu nggak usah telepon aku sibuk. Jadi kamu benar-benar sibuk ya? Padahal aku cuma mau bilang, kamu pulang jam berapa? Aku nggak pulang, masih banyak yang harus aku kerjain. Jadi terpaksa aku nginep di kantor. Kamu kalau mau tidur, tidur aja. Kenapa dadakan gitu sih Mas? Aku udah masakin kamu loh. Pulang ya Mas, aku tungguin. Sekalian kamu cobain masakan aku. Nanti pas kamu pulang aku bisa angetin lagi. Kamu itu nggak bisa dibilangin ya. Aku kan tadi udah bilang kalau aku nggak bisa pulang. Udahlah Laras, kamu itu cuma bisa ganggu aku kerja.
Jadi kamu gak bakalan pulang nih? Gimana kalau kamu pulangnya ke apartemen aku aja? Emang itu yang akan aku lakukan. Malas aku pulang ke rumah. Yang ada nanti Laras malah nanya yang enggak. Dia itu selalu curiga sama aku. Pusing aku nangkepinnya. Makanya mending kamu cepet deh ceraikan dia daripada kamu tertekan terus kayak gini. Kan ada aku. Jadi menurut aku kamu udah gak butuh Laras lagi. Aku juga pengennya kayak gitu, tapi sayangnya aku belum bisa. Kamu tahu kan perusahaan ini milik ayahnya Laras. Selama perusahaan ini belum jadi milik aku nggak bisa lepasin Laras gitu aja. Tapi kamu tenang aja, kalau perusahaan ini udah jadi milik aku, maka aku akan melepaskan Laras dan kita akan menikah. Kenapa semakin hari aku semakin curiga sama Mas Angga? Dia benar-benar jarang banget pulang. Ada temen aku yang bilang kalau dia melihat Mas Angga sama perempuan lain. Apa itu benar ya? Orang-orang melihat rumah tanggaku harmonis, tapi nyatanya nggak sama sekali. Semuanya hanya topeng. Tolong kamu sekalian cuci gelasnya ya. Bu, ada yang mau aku tanyain sama ibu. Apa? Jangan bilang kamu nanya soal Angga jarang pulang. Aduh Laras, udah berapa kali ibu bilang kamu jadi istri itu jangan suka berpikir yang macem-macem sama suami. Di luar sana suami kamu lagi kerja banting tulang. Bukannya kamu doain, malah kamu curigain. Bu, aku gak bermaksud untuk curiga, tapi aku cuma khawatir aja bu. Aku khawatir kalau Mas Angga nanti kecapean. Dia gak seharusnya lembur setiap hari kayak gini kan. Kalau nanti dia sakit gimana? Angga itu suami yang baik dan juga bisa jaga kesehatan. Kamu jangan terlalu banyak bertanya. Laras, suami gak suka istri yang terlalu curiga. Tapi firasat saya bilang ada sesuatu yang salah bu. Soalnya ada teman aku yang firasat itu kadang cuma pikiran negatif. Jangan sampai kamu merusak rumah tangga sendiri. Sudahlah, mending kamu cuci tuh gelasnya. Kenapa ibu selalu ngomong kayak gitu? Kenapa seolah-olah ada yang disembunyikan dari ibu dan juga Mas Angga? Apa salah jika sebagai istri aku merasa khawatir? Aku gak akan pernah maafin kamu kalau kamu sampai mengkhianati aku mas. Aku akan pergi jauh dari kamu. Kalau itu sampai terjadi, aku gak akan pernah menerima pengkhianatan apapun. Beneran ya? Besok kamu nginep di apartemenku? Iya Maya, kamu tenang aja. Aku janji kok besok aku bakal nginep di apartemen kamu. Ingat ya, jangan sampai Laras curiga. Aku gak mau nantinya ada keributan. Semuanya akan baik-baik aja. Aku juga udah kasih tahu ibu kok. Ibu pasti bantuin aku. Udah ya, aku mau ke toilet dulu nih. Nanti kita teleponan lagi. Ya udah deh, tapi cepetan kamu ke toiletnya. Ada HP-nya Mas Angga di sini. Apa aku cek HP-nya aja ya? Aku pengen tahu apa dia beneran selingkuh atau enggak. Tumben banget sih handphonenya dikunci kayak gini. Mana aku nggak tahu pasportnya lagi. Kayaknya bener deh kecurigaan aku. Duh, apa sih pasportnya? Kamu ngapain pegang HP aku? Aku cuma cek jam. Kamu marah kenapa? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari aku ya mas? Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Kenapa handphone kamu di paspor? Nggak ada yang aku sembunyiin Laras. Aku sengaja pakai paspor biar nggak ada orang yang sembarangan buka handphone aku. Kalau gitu apa pasportnya? Waduh, bisa gawat nih kalau Laras tahu pasportnya. Dia bisa kapan aja buka HP aku. Apa kamu pengen tahu banget sama pasportnya? Kenapa kamu nggak ngasih tahu aku pasportnya? Jangan bikin aku curiga kayak gini dong mas. Paspor HP aja nggak kamu kasih. Udahlah Laras, jangan diperpanjang masalah ini. Ini cuma masalah paspor di HP. Nanti aku kasih tahu. Oh iya, satu hal lagi. Jangan pernah sentuh barang-barangku tanpa izin. Aku istri kamu mas. Kenapa kamu nggak boleh menyentuh barang-barang kamu? Aku punya hak untuk itu. Aku tahu kita memang suami istri Laras, tapi bukan berarti kamu bisa menyentuh barang aku seenaknya. Aku juga butuh privasi masing-masing kan. Aku juga nggak pernah menyentuh barang-barang punya kamu. Jadi aku harap kita bisa saling menghargai. Jangan membuat aku semakin curiga mas. Kamu tuh udah di sini masih aja sibuk main HP. Lagi ngurusin apa sih dari tadi? Kayaknya serius banget. Masih ada sedikit pekerjaan yang harus aku selesaikan. Maaf ya, aku jadi cuekin kamu. Sebentar lagi selesai kok. Kalau kamu mau kerja, buat apa kamu kesini? Padahal aku pengennya habisin waktu berdua sama kamu. Tapi kamu malah sibuk kerja terus. Ya udah, aku nggak main HP nih. Kamu kenapa sih tumben banget cemberut terus kayak gini? Aku kan udah minta maaf. Sekarang aku udah nggak main HP lagi. Cih, kalau bukan aku yang minta kayaknya kamu bakalan terus main HP deh. Oh ya, kapan kita bisa pergi jauh tanpa takut ketahuan? Aku udah benar-benar pengen milikin kamu seutuhnya. Aku nggak mau kalau kamu masih sama Laras terus. Sabar ya, aku juga lagi berusaha untuk mengambil alih perusahaan ayahnya Laras. Kayaknya susah banget deh ngambil kepercayaan ayahnya Laras. Kamu sabar ya, sebagai gantinya aku lagi rencanain liburan untuk kita. Ibu pasti bantu nutupin. Kamu memang pintar membujuk aku. Apapun akan kulakukan demi kamu Maya. Aku janji setelah semuanya selesai aku akan menikahi kamu.
Makasih ya, aku senang banget deh. Aku udah gak sabar kamu cerai sama Laras. Aku juga sama, tapi kita harus sabar sebentar lagi. Setelah itu aku akan segera menceraikan Laras. Itu ada HP-nya Mas Angga. HP-nya nyala, berarti lagi nggak dikunci. Aku harus cari tahu sebenarnya Mas Angga selingkuh atau enggak. Siapa ini yang ngirim pesan ke Mas Angga? Kenapa di nama kontaknya ada emoticon love? Jangan lupa tiket pesawatnya sayang. Aku sudah siapkan hotel untuk kita. Enggak, ini nggak mungkin. Ternyata benar kecurigaan aku selama ini. Mas Angga selingkuh. Laras, aku udah bilang jangan sentuh barang-barang aku. Kenapa kamu seenaknya buka handphone aku? Ini apa? Enggak, kamu bilang lembur. Tapi ternyata selama ini kamu selingkuh. Jawab, siapa perempuan ini Mas? Kenapa kamu tega selingkuh dari aku? Kamu salah paham, itu cuma pesan biasa. Gak ada apa-apa kok. Salah paham? Apanya yang salah paham Mas? Aku udah baca semua pesan kamu. Kamu panggil dia sayang, lalu ngabisin waktu sama dia. Itu yang namanya salah paham. Dengarkan aku dulu Laras, semuanya emang salah paham. Aku nggak bodoh ya Mas. Mana mungkin ini bisa jadi salah paham. Kenapa kamu tega mengkhianati aku Mas? Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut gini? Gak apa-apa Bu, Laras cuma salah paham aja. Bohong, kamu bohong Mas. Ini bukan salah paham, tapi kamu yang emang selingkuh. Laras, berhenti membesar-besarkan masalah. Angga itu suami yang setia, gak mungkin dia selingkuh. Itu paling cuma candaan doang. Udahlah, kamu gak usah ribut. Cukup Bu, saya tahu ada sesuatu yang disembunyikan kalian. Kalian bersekongkol kan untuk menyembunyikan perselingkuhan Mas Angga? Iya kan? Kalian berdua emang benar-benar licik. Siapa yang bersekongkol Laras? Saya sama sekali gak bersekongkol. Saya lagi mengungkapkan fakta. Jangan ibu pikir karena selama ini aku diam. Aku nggak tahu apa yang ibu lakukan. Aku tahu kalau selama ini ibu menyembunyikan sesuatu dari aku. Ibu selalu membela anak ibu ini untuk selingkuh. Kalian berdua benar-benar menjijikan. Ibu harus bantu aku lagi. Laras sudah tahu semuanya Bu. Aku nggak mau kalau Laras tiba-tiba menceraikan aku sebelum aku mendapatkan perusahaan milik ayahnya. Kalau sampai itu terjadi, kita bisa miskin Bu. Tenang nak, sama ada ibu nggak ada yang bisa menghancurkan kamu. Gimana aku bisa tenang Bu? Aku nggak bisa tenang. Sekarang aja aku nggak tahu Laras pergi kemana. Kita nggak bisa berpikir jernih dan merencanakan sesuatu. Kalau kita nggak bisa tenang, Angga, kamu harus menjernihkan pikiran kamu dulu. Aku nggak bisa melepaskan Laras gitu aja Bu. Kalau sampai dia cerita ke ayahnya, bisa habis kita. Keluarga Laras pasti akan membuat kita menderita. Makanya kita harus merencanakan sesuatu, tapi kita harus berpikir jernih Angga. Apa yang harus aku lakukan untuk mempertahankan semua ini? Jangan sampai semuanya hancur dalam sekejap. Bagaimana ini Maya? Laras sudah mengetahui hubungan kita. Kenapa kamu benar-benar ceroboh Angga? Ya maaf, aku tahu kalau aku emang ceroboh, tapi aku nggak tahu sekarang harus apa. Kamu jangan nyalain aku terus dong. Aku juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Apa ini? Aku kenapa ya begini? Kenapa bisa begini? Angga, kamu kenapa? Ini gak normal. Kamu benar-benar menakutkan Angga. Mengapa aku semakin banyak seperti ini? Apa mungkin ayah membuat aku? Enggak, ini nggak mungkin. Ini pasti aja untuk Pak Angga, karena selama ini dia sudah selingkuh. Kamu benar, ini adalah azab untuk Pak Angga. Tega sekali dia selingkuh dengan karyawannya sendiri. Padahal Bu Laras itu perempuan yang sangat baik, perempuan sempurna seperti Bu Laras diselingkuhi oleh pria yang gak tahu diri seperti Pak Angga. Semoga dia cepat sadar deh kalau apa yang dilakukan selama ini itu salah. Semoga Bu Laras bisa mengambil keputusan yang bijak. Aku harap sih dia bisa cerai sama Pak Angga. Bu Laras berhak mendapatkan lelaki yang lebih baik daripada Pak Angga. Pak Angga benar-benar laki-laki yang gak cocok sama Bu Laras. Kamu benar, Bu Laras berhak mendapatkan lelaki daripada Pak Angga. Selain itu aku berharap kita juga bisa mendapatkan bos yang lebih baik. Kenapa aku sama sekali nggak bisa menggerakkan tubuhku? Ada apa ini? Kenapa tubuhku kaku? Tolong! Kenapa aku tidak bisa berbicara? Apa jangan-jangan aku kena stroke? Enggak, ini nggak mungkin. Kenapa tiba-tiba aku terkena stroke? Padahal aku selalu menjaga kesehatanku. Mungkin ini adalah ajaib untuk kamu, Bu. Kamu selalu menyembunyikan kesalahan anakmu sendiri. Kamu sering membela kesalahan anak kamu. Dan sekarang terima akibatnya. Ini adalah ajaib untuk kamu, Bu. Kamu memperlakukanku dengan seenaknya. Dan lebih parahnya lagi, kamu bersekongkol untuk menyembunyikan perselingkuhan suamiku sendiri. Aku nggak tahu apa yang ada di otak ibu sampai ibu tega melakukan ini semua. Aku selalu menghormati ibu dan menganggap ibu sebagai ibuku sendiri. Tapi perlakuan ibu sama aku benar-benar membuat aku sakit. Sekarang terimalah ajaib ini, Bu. Maafkan semua kesalahan ibu. Ibu memang salah. Maaf, ibu telah menyakiti hati kamu selama ini, Laras.
Hati aku sudah terlanjur sakit. Aku nggak bisa mempertahankan rumah tangga ini. Aku akan pergi dari rumah ini. Meskipun rumah ini atas namaku, tapi seenggaknya aku masih berbaik hati memberikan rumah ini untuk Mas Angga dan juga ibunya. Kamu kemana Laras? Kenapa bawa koper segala? Aku harus pergi, Mas. Aku gak mau tinggal di sini lagi. Tidak apa-apa, aku memberikan rumah ini untuk kamu dan juga ibu kamu. Enggak Laras, kamu jangan pergi. Aku nggak mau pergi. Tolong maafkan aku. Aku tahu aku sudah menyakiti kamu, tapi aku berjanji aku berubah. Dan tolong jangan pergi Laras. Aku berjanji gak akan mengkhianati kamu lagi. Aku sudah putus dengan Maya. Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan dia. Tapi tolong jangan pergi ya. Surat perceraian yang ada di atas kasur kamu bisa langsung tanda tangani. Setelah itu, anggap kalau kita nggak pernah ada hubungan apapun. Enggak, aku nggak mau cerai sama kamu. Tolong maafkan aku. Kita perbaiki semuanya ya. Apa yang harus diperbaiki, Mas? Cermin yang sudah pecah tidak bisa dikembalikan lagi. Kenapa kamu melakukan semua ini, Ras? Kamu tidak kasihan biar aku seperti ini? Apakah dari aku panjang seperti ini, kamu jadi pergi meninggalkan aku? Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu, Mas. Kamu gak pernah mikir kesalahan kamu itu di mana. Aku melakukan semua ini karena kamu. Inilah balasan atas semua kebohongan kalian. Aku sudah cukup menderita. Aku akan pergi. Kenapa semuanya kayak gini? Aku kehilangan perusahaan milik ayahnya Laras. Aku dipecat karena mengugat cerai diriku. Meskipun aku punya rumah ini, tapi aku sudah tidak punya uang sepeser pun. Selamat tinggal, Mas Angga. Terima kasih untuk luka yang kamu berikan buat aku. Selama kita menikah, kamu gak pernah menghargai aku sebagai seorang istri. Dan sekarang, terima semua ajabmu, Mas. Hiduplah dengan penyesalan. Loh, itu mau kemana Laras? Kenapa bawa koper segala? Iya Laras, apa kamu mendengar dengan suami kamu? Jangan langsung pergi seperti ini Laras. Selesaikan semua dengan baik. Bu Laila, Pak Damar, kita tidak akan pernah tahu permasalahan apa yang sudah terjadi di rumah tangga saya. Ini adalah pilihan saya. Lagi pula, sejak dulu rumah tangga saya memang sudah hancur. Dan sekarang saya sudah melepaskan apa yang membuat saya sakit. Saya mengerti perasaan kamu. Meskipun kamu tidak menceritakan permasalahan rumah tangga kamu. Maaf atas perkataan saya tadi. Tidak apa-apa Bu Laila. Saya mengerti kok Bu. Saya memang tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga saya kepada siapapun. Kalau memang ini adalah keputusan kamu, semoga ini yang terbaik ya. Saya berharap kamu bisa hidup bahagia. Terima kasih banyak ya Pak Damar. Kalau begitu saya permisi. Mari Bu, Pak. Aku gak nyangka Mas, rumah tangga yang kita lihat harmonis ternyata semuanya hanya topeng. Kasihan sekali Laras, pasti selama ini dia sangat menderita. Kamu benar Bu, dan saya kagum dengan Laras. Dia tidak pernah menceritakan aib suaminya dan permasalahan rumah tangganya. Semua diselesaikan secara pribadi. Emang seharusnya seperti itu.